Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah rahimana wa rahimakumullah wa hafizana wa hafizakumullahu taala. Mengawali ta'lim kita pada hari Sabtu pagi hari ini 3 Januari 2026. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan maunahnya kepada kita semua, terutamanya nikmat sehat walafiat dan kesempatan kita dapat mengikuti ta'lim, tahsin, tadabbur dan tafsir ayat-ayat Al-Quran masih dalam surah An-Nisa. Kali ini insyaallah akan kita baca dan kita tadabburi bersama-sama, yaitu ayat 101 dan 102. Seperti biasa saya akan baca terlebih dahulu, mohon disimak, didengarkan dengan baik, dan lanjut nanti kita akan praktekkan dan kita ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد
للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah sekalian, surah An-Nisa ayat 101 dan 102 ini menjadi bagian dari penjelasan penting tentang syariat sholat qasar dan sholat khauf. Jadi kalau kita mau nyari dalil sholat qasar, inilah ayatnya. Kalau kita mau mencari dalil sholat dan tata cara sholat khauf, inilah ayatnya. Yaitu surah An-Nisa ayat 101 dan 102. 101 ini menjelaskan tentang syariat sholat qasar. Artinya diperbolehkannya melaksanakan sholat qasar dengan segala ketentuannya. Dan kemudian dilanjut dengan ayat berikutnya 102, pelaksanaan sholat khauf dan tata caranya. Mari kita pelajari, kita coba terjemahkan dan jelaskan kandungan dari ayat 101 dan 2 ini. Wa idza darabtum, dan apabila kamu bepergian. Bepergian secara umum, baik ini suasana bepergiannya dulu masa ada kaitannya dalam keadaan menuju peperangan, bepergian dalam keadaan berdagang, atau bepergian dalam keadaan sesuatu hal yang memang membutuhkan jarak jauh, silaturahim misalnya, atau sedang mengirim sesuatu apa begitu, bepergian intinya. Sepanjang bepergiannya itu tidak mengandung kemaksiatan. Itu aja garisnya. Wa idza darabtum, dan apabila kamu bepergian fil ardi, di muka bumi, di belahan manapun, falaisa alaikum, maka tidaklah berdosa atas kamu sekalian, junahun, artinya ada dosa di kamu. Falaisa alaikum, maka tidak ada atas kamu sekalian, junahun, berdosa, artinya boleh. Antak suruh mengkosor atau meringkas minas solati, dari solat kita. In khiftum, jika kamu takut, an yaftinakum, diserang oleh kamu sekalian, alladzina, orang-orang, kafaru, yang kafir, yang memusuhi kamu sekalian. Jadi boleh mengkosor dalam keadaan bepergian, apalagi di sini dijelaskan lebih lanjut, terlebih dalam kondisi situasi peperangan yang kamu khawatir adanya serbuan atau serangan orang-orang kafir. Jadi dua hal yang memungkinkan. Bepergian saja boleh mengkosor dengan ketentuannya, apalagi dalam kondisi peperangan. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu, mereka itu, lakum, bagimu, aduan, adalah musuh mubinan, yang nyata. Orang kafir dimanapun akan selalu memusuhimu, dalam pengertian mereka tidak senang, tidak ridho denganmu. Orang-orang kafir dalam maknaan ini mereka yang memang memerangi dan tidak mau hidup berdamai dan berdampingan denganmu. Ya tentu, makanya kafir tidak setiap orang kafir. Maksudnya di sini kafir harbi, kafir yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Itu bawaannya ya pengen musuhin orang-orang Islam mulu. Maka kita perlu waspada dan kemudian diberikan
cara-cara tertentu bagaimana menghadapinya. Dilanjutkan di sini, wa idza kunta, dan apabila engkau wahai Muhammad, ini maksudnya khitabnya kepada Nabi tetapi syariatnya kepada kita semua. Wa idza kunta, dan apabila engkau wahai Muhammad berada fihim di tengah-tengah mereka, di tengah orang-orang kafir dalam suasana peperangan maksudnya ini. Fa aqamta, atau mungkin di sini juga boleh dikatakan di tengah-tengah apa namanya situasi perang dan Nabi berada dengan para sahabat-sahabatnya. Kita baca dulu ya. Fa aqamta, maka kemudian hendaklah engkau melaksanakan sholat lahum, bersama mereka. Berarti ini mohon maaf tadi saya maksudnya dalam situasi perangan Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Saya ulang ya. Wa idza kunta, dan apabila engkau Muhammad berada fihim di tengah-tengah para sahabat-sahabatmu dalam situasi perang, maka tetaplah engkau dirikan sholat bersama mereka, orang-orang yang bersamamu itu. Caranya bagaimana? Faltakum, hendaklah segolongan ta'ifatun dari sahabat-sahabat dan orang-orang yang bersamai, minhum, dari mereka itu, ma'aka, yang menyertaimu, wal ya'khudu, dan menyandang, membawa gitu, aslihatahum, senjata mereka. Jadi dalam kondisi perang tetap kau sholat. Tidak ada sholat itu lalu kemudian karena perang gugur kewajibannya, enggak. Nah ini yang namanya kemudian disebut dengan sholat khauf. Caranya bagaimana? Secara umum di sini sebutkan, hendaknya satu golongan sholat, satu golongan berjaga-jaga dengan membawa senjatanya boleh. Nah, dia sudah masuk dalam keadaan sholat itu. Satu baris misalnya mengikuti sholatnya imam pada rakaat pertamanya, nanti rakaat kedua gantian yang berjaga-jaga itu mengikuti sholatnya imam. Jadi di sini sholat akhirnya menjadi 2 rakaat. Bahkan dalam situasi perang, sebagian ulama menyatakan boleh meringkas sholat dalam 1 rakaat. Tapi ini sudah tidak begitu terjadi. Tapi satu saat juga bisa jadi terjadi. Fa'idha sajadu, maka kemudian apabila mereka-mereka dari sebagian jemaah kamu itu bersujud, falyakunu, hendaklah mereka pindah miwaraikum, dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Wal ta'ti, dan hendaklah datang qaifatun, golongan ukhra yang lain, lam yusallu, yang belum sholat, fal yusallu, lalu mereka hendaklah sholat ma'aka, denganmu. Wal ya'khudu, dan hendaklah mereka bersiap siaga, hidrahum wa aslihatahum, menyandang senjata mereka. Jadi tadi bergantian. Dibagi dari 2 barisan, 2 sip. 1 rakaat sholat bersama Nabi. Nanti kemudian rakaat berikutnya yang sudah sholat gantian berjaga. Dan boleh kemudian berhadapan-hadapan. Artinya yang lain mengawali menghadap kiblat, yang lain menghadap sebaliknya daripada kiblat. Kalau kita misalnya di Indonesia yang lain menghadap barat, lalu kemudian yang belum sholat menghadap ke timur. Nanti kalau sudah 1 rakaat, gantian yang membawa senjata tadi, boleh senjatanya diserahkan kepada yang sudah sholat, lalu kemudian dia mengikuti sholat. Dan di akhir daripada sholat, itu nanti mereka masing-masing dengan posisinya bisa mengikuti salamnya sholat bersama-sama. Tentu situasi semacam ini ya sholatnya nggak usah panjang-panjang. Sholat panjang, sholat ini itu normal. Jadi sholat semungkinnya, tetapi bisa berjamaah dalam keadaan di mana mereka suasana takut atau dalam kondisi perang. Ini bukan hanya dalam kondisi perang ya, namanya sholat khauf, itu sholat kondisi perlu kewaspadaan ekstra. Jadi
Contoh yang paling sering tentu dalam kondisi perang. Contoh lain gimana ya, kalau kita takut banget dalam suasana tertentu, kita mau jamaah, misalnya di tengah hutan, banyak binatang yang buas, yang kalau kita nggak waspada bisa diserang gitu misalnya, ya sudah sholatnya bergantian sebagai sholat khauf, bergantian dalam pengertian bisa berjamaah bersama-sama, atau kemudian misalnya kalau mau meringkas ini, jadi satu rakaat ngawasin, satu rakaat sholat, lalu kemudian bersama-sama mengakhiri daripada sholat khauf namanya. Sholat dalam situasi takut atau situasi butuh kewaspadaan tinggi. Waddalladzina orang-orang kafir, waddalladzina kafaru orang-orang kafir itu selalu menginginkan lau taghfuluna agar kamu lengah an aslihatikum terhadap senjatamu wa amti'atikum dan harta bendamu fayamiluna maka lalu mereka menyerbu alaikum atas kamu sekalian mailatan dengan serbuan wahidah yang sekaligus. Itu Nabi sudah memberikan kewaspadaan. Orang-orang kafir musuhmu itu dia akan selalu mengintai, mencari momen-momen di mana kalian dianggap lengah lalu diserbu dan bahkan hartamu pun juga dirampas. Nah, biasanya kayak gitu kan kondisinya bisa jadi pas waktu sholat. Itulah karenanya kemudian dalam kondisi perang itu sholat khauf diberikan tata caranya tersendiri. Jangankan kita ini kondisi dalam keadaan perang. Kondisi normal saja kalau mentalnya mental orang kafir juga begitu. Di video suka viral tuh, ada orang sholat pas lagi sujud dia pura-pura pakai mukna kayak pakai apa. Pas sujud barangnya ada di depan tas langsung diambil, lari. Itu namanya menyerbu. Menyerbu bisa jadi bukan hanya menyerbu fisik tapi menyerbu harta benda kita. Kalau kayak begitu gimana kondisinya? Kita boleh ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Taruh barang itu di depan yang sekiranya sulit orang mengambil dan sebagainya, kita misalnya dalam kondisi bepergian. Nah, itu orang mental kafir, tapi nyerbunya bukan perang fisik tapi nyerbu harta benda. Itu tadi wa amtiatikum dan harta bendamu. Diintai kapan ini? Lengah, serbu. Nah, kalau ketahuan orang kayak gitu tuh orang kafir itu. Ada yang model begitu. Wala junaha dan tidaklah ada dosa alaikum terhadap kamu sekalian. Ingka nabikum jika kamu mendapatkan adzan suatu kesusahan, suatu kesulitan min matorin misalnya dari hujan deras. Hujannya di sana itu pasti agak beda ya. Hujan biasanya disertai angin malah. Orang-orang dulu Arab. Ya kalau kita ya sama hujan dalam kondisi deras sekali. Apalagi tambah petir gitu. Au kuntum atau karena kamu sekalian mardo dalam keadaan sakit. Antadau untuk meletakkan aslihatakum senjata-senjatamu. Wa khudhu khidrakum dan bersiap siagalah kamu. Artinya di sini memberikan keleluasaan yang lebih. Kalau situasinya cuaca tidak memungkinkan untuk sholat secara normal atau dalam kondisi itu hujan deras atau terik panas yang luar biasa atau dalam kondisi sakit, maka kamu pun diperbolehkan untuk melakukan qasar dalam sholat. Dan biasanya para ulama ini sedikit saya lebih jelaskan antara qasar dengan jamak itu persyaratan qasar sudah jelas ya. Jadi apa namanya hal yang agak berbeda meskipun dimungkinkan ada apa namanya per apa penyatuannya atau persinggungannya. Salat qasar itu sekali lagi boleh diartikan secara sederhana adalah salat meringkas salat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu namanya salat qasar. Kalau salat jamak itu berarti menyatukan salat dari 2 waktu menjadi 1 waktu. Orang yang diperbolehkan mengqasar salat itu pastinya diperbolehkan menjamak atau menyatukan salat.
Tetapi tidak setiap orang yang diperbolehkan menjamak sholat itu mengqashar sholat. Itu yang kedua. Nah, makanya di sini lebih pada situasinya yang mengqashar sholat. Mengqashar sholat pasti misalnya sekarang bepergian, keadaan sakit misalnya, itu sangat dimungkinkan dan diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Dan mengqashar berarti sekaligus menjamak. Tapi dalam kondisi menjamak, itu belum tentu diperbolehkan mengqashar. Itu karena tadi dicontohkan misalnya situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat di setiap waktu. Waktu musim hujan gitu misalnya. Wah, ini maghrib sama isya karena ini hujannya panjang nggak memungkinkan nanti kembali ke rumah lalu balik lagi ke masjid. Udah sholatnya dijamak saja. Itu Nabi sering melakukan beberapa kayak begitu. Akhirnya dijamak karena hujan deras. Nanti pas selesai sholat maghrib dan isya di awal waktunya maghrib misalnya, maka kemudian isya sudah nggak ke masjid lagi. Nah, kalau jamak, jamaah sekalian tentu ada dua namanya jamak takdim dan jamak takhir. Kalau waktu yang akhir ditaruh di depan namanya jamak takdim. Tapi kalau waktunya yang awal kemudian ditaruh di akhir namanya jamak takhir. Zuhur ditaruh di asar. Kemudian maghrib ditaruh di isya. Itu namanya takhir. Sebaliknya asar ditaruh di zuhur atau isya ditaruh di maghrib namanya jamak takdim. Ini harus sesuai niatnya. Harus dilafadzkan dinyatakan niatnya saat kemudian kita melaksanakan sholat jamak ini tadi. Maka sekali lagi jamaah sekalian, ini masih berkait dengan bagaimana tata cara sholat qashar sekaligus sholat khauf. Kita tutup. Innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala a'adda telah menyediakan lil kafirina bagi orang-orang kafir adzab muhina, azab yang menghinakan, yang menistakan. Muhina itu muhina ternyata hampir satu kata dengan Indonesia. Muhina yang hina, yang nista, yang paling rendah, menunjukkan betapa orang kafir memang dibenci oleh Allah dan menjadi musuhnya orang-orang muslim, orang-orang kafir yang dalam hal ini selalu memusuhi, merintangi sekaligus memerangi umat Islam. Hadirin jamaah sekalian, inilah dua ayat dari apa yang kita pelajari. Sekali lagi, ini boleh dikatakan ayat yang menjelaskan tentang sholat qashar dan sholat khauf. Pakai kha ya, sholat khauf. Mari kita akhiri dengan doa tilawatil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. دمتم في الخير والعافية. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.